You be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satria Putra Pratama, nomor absen 30 dari kelas 11-2. Saya akan menjelaskan tentang polinomial matematika kelas 11. Jadi pertama, kita harus tahu apa polinomial itu. Pernyataan matematika yang melibatkan penjumlahan, perkalian, dan pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien. Polinomial atau suku banyak biasa dinyatakan dalam bentuk fx. Pangkat tertinggi pada suatu polinomial menunjukkan orde atau derajat dari polinomial tersebut. Selanjutnya adalah bentuk polinomial. Sebuah polinomial dalam satu variabel dengan koefisien konstan memiliki bentuk seperti berikut: an xn plus an min 1 xn min 1 plus an min 2 x pangkat n min 1 plus titik-titik plus titik-titik a2 x pangkat 2 plus a1 x plus a0, di mana n adalah derajat cukup banyak, a0 adalah konstanta, an min 1, an min 2 adalah koefisien dari xn min 1, xn min 2. Pangkat merupakan bilangan cacah. Selanjutnya adalah bentuk polinomial dalam pembagian suku banyak. Bentuk umum polinomial dalam pembagian suku banyak adalah fx sama dengan px kali hx plus sx, di mana fx adalah suku banyak, px adalah pembagi, hx adalah hasil bagi, dan xx adalah sisa. Di sini adalah contoh operasi aljabar pada polinomial. F4 jika fx sama dengan x pangkat 3 plus 7x pangkat 2 min 4x plus 3, maka fx sama dengan x pangkat 3 plus 7x pangkat 2 min 4x plus 3. F4 sama dengan 4 akar 3 plus 7 kali 4 akar 2 dikurangi 4 kali 4 plus 3, menghasilkan bilangan 64 tambah 112 dikurangi 16 plus 3, menghasilkan bilangan 163. Jadi teorema ada dua, yaitu teorema sisa dan teorema faktor. Teorema sisa jika suatu suku banyak fx dibagi oleh x min k, maka sisanya adalah fk. Jika pembagi berderajat n, maka sisanya berderajat n min 1. Jika suku banyak berderajat m dan pembagi berderajat n, maka hasil baginya berderajat m min n. Dan selanjutnya teorema faktor. Teorema faktor dapat digunakan untuk menentukan faktor linear pada persamaan berderajat 3, ax3 plus bx2 plus cx plus d sama dengan 0 dari suku akan mempunyai akar-akar x1, x2, dan x3. Dengan sifat-sifat jumlah satu akar k merupakan faktor dari x1 plus x2 plus x3 sama dengan min b per a. Jumlah dua akar sama dengan x1 dikali x2 plus x1 dikali x3 plus x2 dikali x3 sama dengan c per a. Hasil kali 3 akar sama dengan x1 dikali x2 dikali x3. Hasilnya adalah min d per a. Pada persamaan berderajat 4, ax4 plus bx3 dan cx2 plus dx plus e sama dengan 0 akan mempunyai akar-akar x1, x2, x3, dan x4 dengan sifat-sifat jumlah satu akar sama dengan min b per a, jumlah dua akar sama dengan c per a, jumlah 3 akar sama dengan min d per a. Hasil dari 4 akar sama dengan e per a. Dari kedua persamaan tersebut kita dapat menurunkan rumus yang sama untuk persamaan berderajat 5 dan seterusnya. Amati pola min b per a, c per a, min d per a, dan e per a. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.